Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, saya berdoa kiranya damai dan sukacita Tuhan melimpahi atas kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk kita sembah, untuk kita agungkan, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Hormat, sembah, pujian hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, mau setia sampai akhir hidupku. Mari yang mau setia katakan sekali lagi pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, mau setia
katakan yang percaya. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia, ku mau setia. Segala hormat bagimu, pujian syukur. Haleluya. Glory. Mari angkat penyembahan kita yang terbaik, angkat pujian kita, naikkan syukur bagimu. Ku mau menyembah, menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biar nasyur meninggikan, mengagungkanmu Raja, di atas segala raja. Ku mau memuji, memuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar nasyur namo, namo. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar nasyur.
Rana masyakarana mata karanamu. Hiarana mata karamu seke. Naranambo. Glory bagimu meninggikan, mengagungkanmu, mengagungkanmu Yesus. Oh, haleluya. Makasih Tuhan, Kau Allah pembela atas kehidupan kami. Dengan segenap hati aku mencari Engkau Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Haleluya. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Tuhan, terima kasih. Kau penolong yang setia buat kami. Allah yang hebat. Allah yang perkasa. Haleluya. Hibidimu si pipi anas penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan sekali lagi pujian ini. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, oh, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau Tuhan Allah yang setia buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau ajaib, pembuat mujizat. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini dengan segenap hatimu. Biarlah Engkau berkata, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau setia, Engkau setia. Ya Rasul, glory, glory. Segala hormat bagimu, segala pujian, segala kemuliaan-Mu. Glory bagimu, Ibirianamu. Yesus, Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah mengecewakan buat kami. Kami bersyukur padamu. Biarlah pujian, pengagungan, penyembahan hanya bagimu. Yesus, kibiribo,
pujian kami kepadamu, hormat sembah inara nama siki miliaranmu, sibibianmu, rabatakarabasyakara nama takaranamu, iya basibimu, ibibianamu. Haleluya, haleluya, ini dia namamu, glory Yesus, oh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi sembah. Mujizat-Mu tetap ada, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Glory, Yesus meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu.
biasa buat kami. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu. Ya dan amin. Kami pegang janji-Mu. Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Bapa, terima kasih buat janji, buat kasih setia-Mu yang ajaib dan yang sempurna. Bapa lakukan, Bapa kerjakan buat kehidupan kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas dan bekerja, kita akan melihat renungan kita di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Mungkin saya sudah berkali-kali ya mungkin ya untuk menyampaikan firman ini, tetapi ada sebuah paradigma yang baru atau sebuah pewahyuan yang saya dapatkan yang saya bisa bagikan dalam renungan kita kali ini. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemenuhan daripada Roh Kudus, tujuan pemberian Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, tujuan utamanya adalah jelas saudaraku, yaitu apa? Kita menjadi saksi saudaraku. Kita menjadi saksi dan dikatakan Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup saudara dan saya, dikatakan dia yang akan mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan. Dia akan terus menguatkan saudara dan saya. Tanpa pemenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, saudaraku, niscaya saudara dan saya tidak akan pernah mengakhiri kehidupan ini dengan benar dan tepat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab janjinya yaitu Roh Kudus dikatakan dia yaitu memberikan kita dituntun saudaraku. Nah, seringkali bahwa dalam paradigma kita bahwa pemenuhan Roh Kudus tujuan utamanya adalah berbahasa roh. Sekali lagi saya ulangi, tujuan utamanya bukan berbahasa roh saudaraku. Nah, seringkali yang terdapat dalam pemikiran kita bahwa kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa roh dan kita sudah segala-galanya seperti itu. Kita sudah dewasa secara rohani. Enggak saudaraku, yang seharusnya bahwa pemenuhan Roh Kudus dalam diri kita, bahwa hidup kita harus berubah untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Dia yang akan memampukan kita untuk membawa ke sana. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya sekedar, tujuan utamanya bukan hanya sekedar untuk berbahasa roh. Saya lebih mungkin mempertajam lagi. Tujuan utama pemberian Roh Kudus bukan hanya sekedar untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Enggak saudaraku. Tujuan utama yang terpenting pemberian Roh Kudus adalah gini. Kita dimampukan untuk hidup dalam kekudusan. Untuk hidup dalam kebenaran. Sebab kalau dalam paradigma kita, dalam pemikiran kita, pemberian Roh Kudus utama yang diberikan kepada orang percaya untuk berbahasa roh saudaraku. Waduh, kita akan tertipu saudaraku. Atau mungkin gini, hanya sekedar untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Iblis dikatakan firman Tuhan, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Atau mungkin begini saudaraku, orang yang jago berbahasa roh, tetapi apa? Kelakuannya buruk. Tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku. Kita seringkali jago berbahasa roh tetapi kita tidak jago dalam kehidupan sehari-hari. Yang seharusnya saudaraku, pemenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Nah, sekali lagi saya tidak menentang Roh Kudus. Saya tidak menentang akan karunia-karunia Roh Kudus untuk yaitu mengadakan tanda-tanda mujizat. Enggak saudaraku, saya sangat setuju. Saya tetap berbahasa roh, saya tetap yang namanya mengadakan tanda-tanda mujizat. Saya dalam pelayanan saya tetap yaitu mengandalkan untuk karunia-karunia tetap bekerja. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Percaya saudaraku,
percaya saudaraku. Sebab tujuan pemberian Roh Kudus yang ditempatkan dalam kehidupan orang percaya. Kita dimampukan untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Embel-embelnya adalah begini. Karunia-karunia akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan menyertai saudaraku waktu engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa melihat sebuah perbandingan. Kalau saudara melihat tentang kehidupan daripada para rasul, yaitu ke-12 murid ini saudaraku. Waktu Yesus hidup bersama-sama dengan mereka, dikatakan bahwa mereka sudah mendengar perkataan-perkataan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dia melihat mujizat. Setiap hari mereka melihat mujizat dan setiap hari mereka bersama-sama, yaitu bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, bahwa dia hidup bersama-sama mendengarkan banyak pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi perhatikan saudaraku, ketika masalah datang terjepit datang dalam kehidupan para murid semuanya melarikan diri. Bahkan ada yang menyangkal, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Padahal setiap hari dia kumpul bersama-sama. Ketika gurunya yaitu Yesus itu, yaitu ketika dia disalibkan, para murid semua melarikan diri. Bahkan bahkan Petrus saudaraku, dia menyangkali Tuhan Yesus. Perhatikan saudaraku, tetapi ketika janji diberikan, Roh Kudus ketika saudara nanti membaca di Kisah Rasul pasal yang pertama, dikatakan di mana Roh Kudus dicurahkan. Pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa di mana Roh Kudus dicurahkan dan para murid dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan saudaraku, hidupnya berubah. Ketakutan bisa hilang dari hidupnya. Dia sebagai pemberita Injil yang luar biasa saudaraku. Ada tanda-tanda heran, ada karunia-karunia yang bekerja dalam hidup mereka saudaraku. Dan bahkan yaitu para murid, bukan hanya 12 murid ya, dikatakan ada 70 daripada orang di loteng Yerusalem. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka sangat berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi perhatikan saudaraku bahwa pemenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita diubahkan saudaraku. Hidup kita diubahkan, kita dimampukan. Yang dulu mungkin ketakutan, yang mungkin dulu mungkin malu-malu, mungkin hidup dalam dosa. Ketika Roh Kudus diberikan, ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan seseorang, terjadi yang namanya begini, sebuah perubahan dalam kehidupannya. Dulu para murid Petrus terutama saudaraku, dia dengar firman, dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu janji daripada Roh Kudus itu belum dinyatakan, belum hidup, belum turun, belum masuk dalam kehidupan daripada para rasul saudaraku. Tetapi ketika Roh Kudus dinyatakan, ketika Roh Kudus tertumpah atas hidup mereka di Kisah Rasul pasal yang kedua, hidup mereka diubahkan secara radikal untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kiranya janji itu bahwa saudara dan saya haruslah menerima Roh Kudus. Persilahkan dia masuk dan memerintah atas kehidupanmu. Sebab saudara dan saya ketika saudara dan saya dalam kehidupan ini tidak dipenuhi Roh Kudus, dikatakan saudara dan saya tidak akan pernah menerima kuasa. Nah berbicara tentang kuasa ini bukan hanya sekedar mengadakan tanda-tanda mujizat, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Enggak saudaraku, bukan hanya sekedar itu saja. Dan tujuan utamanya bukan itu saudaraku. Tetapi tujuan pemberian Roh Kudus, engkau dimampukan untuk mengalahkan daging ini saudaraku. Yang bercokol dalam kehidupan kita, hawa nafsu dunia yang disajikan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita menolak itu. Tanpa Roh Kudus saudaraku kita tidak mampu saudaraku. Mungkin dari banyak sebagian orang berkorupsi itu biasa. Karena mungkin hari-hari ini kita telah mendengar korupsi itu seperti biasa. Mungkin perselingkuhan bagi banyak orang itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi saudara dan saya, waktu engkau hidup dalam kebenaran, hidup dalam dipimpin Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi dalam kehidupanmu, engkau akan berani menolak itu saudaraku. Yang setuju katakan amin. Engkau akan berani menolak untuk yang namanya berkompromi dengan dosa. Untuk tidak bohong, untuk tidak selingkuh,
untuk tidak yang namanya mencuri atau korupsi dan lain sebagainya yang ditawarkan dunia kepada kita, saudaraku. Sebuah kenikmatan yang sementara yang pada akhirnya ujungnya adalah maut, saudaraku. Oh ya, nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pemenuhan Roh Kudus kita diberikan kuasa, yaitu apa? Kuasa untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Saya ingin percaya bahwa begini, waktu engkau hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, karunia-karunia akan berjalan, saudaraku. Nah, seringkali bahwa paradigma kita bahwa pemberian Roh Kudus diberikan untuk yang namanya melakukan tanda-tanda mujizat atau yaitu berbahasa roh. Tujuan utamanya, percaya saudaraku, bukan itu. Tetapi kita dimampukan, kita diingatkan waktu kita lemah, saudaraku. Dikatakan Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Janji-janji kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kita. Nah, itu tujuannya utama, supaya apa? Kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus sampai Tuhan memanggil dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, aku bersyukur, aku berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan, untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu tetap bekerja buat kami, dan kami percaya Roh Kudus yang telah berdiam dalam kehidupan kami, terus kami diingatkan, kami diajari terus untuk dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali daging ini membelokkan hidup kami untuk kami dapat kompromi dengan dosa, untuk meninggalkan kebenaran. Tetapi Roh Kudus, thank you Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan telah nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu untuk yaitu hari ini. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Dan apapun yang kami buat hari ini dibuat berhasil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur yang diberikan kami naikkan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.